komitmen seseorang muslim afsus salam di dalam menebar salam adalah tidak hanya melafalkan ucapan assalamualaikum, tetapi beriktikad, berinisiatif, berupaya bagaimana bisa menjadikan sebab selamatnya lingkungan sekitar kita. Maka mukmin itu adalah yang memberi keamanan, karena dia memiliki karakter untuk menyelamatkan atau memberi keamanan kepada lingkungan sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang talam, nginjek daun sawit. Yang jawab salam semoga dapat banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ucap salam itu hukumnya sunnah. Kalau kita jawab salam hukumnya wajib. Ini sebenarnya mengandung filosofi yang dalam. Malam ini temanya adalah filosofi salam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil ghuril muhajilin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah taraweh Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah berada di 10 hari pertama. Telah kita lewati, telah kita selesaikan insyaallah dengan baik. Adik-adik yang muda-muda, ada yang mokel 10 hari ini sukses? Ada yang mokel? Ada? Mas enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di luar sana didalilkan bahwa 10 hari pertama itu waktu-waktu rahmah atau saat-saat turunnya rahmat. Kemudian 10 hari kedua itu maghfirah. Yang 10 hari terakhir adalah idku minan nar. Nah, ini sebenarnya hanya otak-atik gaduh Bapak sekalian. Sebenarnya tidak demikian. Bahwa Ramadan itu sejak hari pertama sudah memuat 3 elemen itu. Dalilnya pasti diantaranya yang sarih, yang terang adalah sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan segenap keimanan dan pengharapan ihtisab, maka baginya dihapus atau diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ramadan di situ tidak dipilah-pilah oleh Rasulullah SAW apakah 10 hari pertama yang ghufirallahu itu. Yang ada adalah seluruh Ramadan. Sehingga hadis sahih ini menganulir atau menangkal otak-atik gaduknya orang yang menganggap 10 pertama itu rahmah, 10 kedua maghfirah, dan 10 ketiga adalah idku minan nar. Yang betul adalah 30-nya itu adalah mengandung 3 elemen tersebut. Sampai sini paham Bapak sekalian. Jadi kalau untuk mendapatkan maghfirah tidak usah nunggu 10 hari kedua. Kalau untuk mendapatkan jaminan pembebasan api neraka idku minan nar, tidak usah nunggu 10 hari terakhir. Karena dicanangkan oleh baginda Nabi SAW sejak awal yang namanya Ramadan itu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir, itulah Ramadan yang memiliki daya fadilah atau faedah. Diantaranya adalah maghfirah, adalah rahmat, dan adalah idkum minan nar. Maka kalau saya lebih suka mengklasifikasikannya yang tidak berurusan dengan dalil, yang tidak berurusan dengan ketentuan syarak, ya kita bikin sajalah 10 hari pertama itu babak penyisian, 10 hari kedua babak semifinal,
10 hari ketiga final. Nah, ini malah aman seperti ini. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan pensyariatan apa-apa, hanya mengkoneksitaskan semangat dan motivasi kita di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka 10 hari pertama yang baru saja kita lewati hari ini, kita menjelang 11 besok insya Allah mendapatkan mudah-mudahan mulus di babak semifinal, sehingga kita layak mendapatkan tiket untuk masuk babak semifinal insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya salam itu esensinya adalah beriktikad atau berinisiatif untuk menebar keselamatan kepada segenap sekitar. Keselamatan yang ditebarkan, yang diusahakan atau yang dilakoni oleh seseorang yang menebar salam ini hakikatnya adalah keselamatan bagi lingkungan sekitar, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Ini kalau biologi SMP dulu ada seperti itu. Baik lingkungan yang termasuk makhluk hidup, manusia, hewan, ya termasuk itu, atau lingkungan yang bukan merupakan makhluk hidup, seperti batu, tanah, air, pohon-pohonan. Ini kalau mau digolongkan menjadi abiotik bisa, tapi sesungguhnya pohon-pohon itu juga hidup, pohon-pohon itu juga bertasbih, dan seluruh alam semesta ini juga bertasbih. Komitmen seseorang muslim afsus salam di dalam menebar salam adalah tidak hanya melafalkan ucapan assalamualaikum, tetapi beriktikad, berinisiatif, berupaya bagaimana bisa menjadikan sebab selamatnya lingkungan sekitar kita. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu adalah yang memberi keamanan, mukmin, orang yang memberi keamanan. Maka seorang mukmin, orang yang gemar menebar salam, afsus salam, adalah hanya orang yang mukmin, karena dia memiliki karakter untuk menyelamatkan atau memberi keamanan kepada lingkungan sekitar. Berarti ya tidak nyolongan, tidak ngomongin orang, berarti juga setiap bertemu orang raut mukanya menyenangkan, tidak cemberut, atau tidak membuat orang lain tidak nyaman. Ini hakikat salam. Nah, orang yang bisa melakukan ini tidak semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang memiliki kesadaran, pemahaman, dan bisa melakukan seperti ini tidak semua. Kapasitas ilmu dan kapasitas komitmen ruhaninya tidak semua orang. Sehingga hukumnya sunnah. Menebar salam itu hukumnya sunnah. Adapun orang yang telah menerima kebaikan, menerima kenyamanan dari orang lain, yang artinya adalah seseorang yang telah menerima salam, ini wajib menjawab atau menyambut kebaikan orang lain itu. Ini saya ulangi, orang yang menebar kebaikan itu karena itu tidak semua orang bisa, maka hukumnya sunnah. Nah, orang yang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang minimal sepadan, ini wajib. Maka mengucap salam itu sunnah, kemudian menjawab salam itu wajib, minimal sesuai dengan yang diucapkan itu. Kalau salamnya sebatas assalamualaikum, minimal jawabannya wajibnya adalah waalaikumsalam. Kemudian kalau ditambahi warahmatullah, ini mendapat kebaikan tersendiri, kesunahan tersendiri. Kalau orang ada mengungkapkan assalamualaikum warahmatullah, ini minimal jawabannya seperti itu, sunnahnya, kemudian diberi kebaikan yang lebih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sekalian, tema ini sebenarnya muncul ketika saya perjalanan ke sini, dan ingat tadi sore ada salah seorang jamaah di luar kota yang menghubungi saya menanyakan sesuatu, bahwa beliau selama masih gadis, selama sudah berumah tangga dan sekarang sudah hidup sendiri, bahkan anak-anaknya sudah sukses, sudah di luar kota semua, beliau
tinggal hidup sendiri dan sakit-sakitan. Beliau menanyakan, Pak Ustadz, bagaimana ya hukumnya? Saya ini sepanjang saya ingat, saya tidak pernah tidak puasa kecuali ada udzur, kecuali menstruasi dan lain sebagainya. Nah ini saya ini qadarullah diganjar oleh Allah harus opname beberapa hari di rumah sakit, transfusi darah sampai 4 kantong. Ya saya berazam, saya tidak puasa ini, saya berazam nanti kalau sudah di luar Ramadan akan saya qadha karena sepertinya masih kuat gitu. Kalau sudah mentok Bu, tidak kuat berarti harus fidyah, itu ya aturannya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kadar pahala dari puasa yang tertunda, yang pelaksanaannya tidak di bulan suci Ramadan Ustadz, misalkan di bulan Syawal atau di bulan di luar Syawal, apakah fadilah puasa di hari itu yang meskipun statusnya adalah membayar puasa Ramadan, apakah juga mendapat keutamaan yang besar? Karena syahrul Ramadan adalah bulan yang sedemikian mulia. Jangan-jangan Ustadz, jangan-jangan sepertinya saya itu kok tahu pahala, jadi ditanya seperti itu Pak. Saya juga bagaimana mau jawab gitu. Akhirnya saya teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Idza maridal abdu au safara," apabila seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan, kutibalahu mislu makana ya'malu mukiman au sohihan, mukiman sohihan. Apabila seorang hamba ini sakit atau sedang dalam perjalanan, maka bagi dia tetap ditulis pahala semisal amalan yang dia lakukan ketika dia tidak safar, ketika dia mukim, dan ketika dia sehat. Nah ini tampaknya jawaban yang akurat, ya, meskipun tidak memenuhi seluruh unsur yang ditanyakan sebenarnya. Maka kalau selama ini puasa Ramadan terus menerus, kemudian qadarullah Ramadan ini ada hambatan, apakah sakit, apakah dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa melaksanakan dan komitmen untuk membayar di hari yang lain atau fidyah, maka terlepas dari bagaimana status pahala puasa yang di luar Ramadan itu, kita mengambil dalil yang ini. Ketika orang terhalang karena sakit di suatu waktu, padahal dulu ketika tidak sakit dia istiqomah melakukan sesuatu, maka kutibalahu mislu, ditulis baginya semisal makana ya'malu, sebagaimana yang dia lakukan dahulu ketika tidak bepergian dan tidak sakit. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung saat ini kita masih sehat, mumpung saat ini kita tidak ada kendala apa-apa, maka di memasuki 10 hari kedua ini, babak semifinal, jangan kita kalah lagi. Jangan sampai kita kualitas ibadahnya seperti yang babak penyisian. Harus kita perkuat, karena lawan kita di babak semifinal ini pastinya akan lebih berat, karena lawan kita adalah para pemenang-pemenang di babak penyisian. Tentunya itu setan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah 10 hari pertama atau suatu hari dia itu gagal menggoda manusia, maka dia akan menyusun strategi baru. Tidak diam Pak, tidak menyerah. Akan menyusun strategi baru, bagaimana supaya hari esok orang ini bisa saya sesatkan. Itu setan. Nah kita 10 hari pertama sudah alhamdulillah, 10 hari kedua kita jangan lengah. Kita harus perkuat komitmen kita. Kita harus rajin-rajin meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan kita menghadapi tantangan-tantangan di 10 hari kedua, hatta kelak di 10 hari ketiga terutama. Maka kalau ini yang kita lakukan, tarawih kita tidak bolong, puasa kita tidak bolong, sedekah kita insya Allah kita tingkatkan terus. Bagaimana Nabi kalau sudah Ramadan itu dermawannya Masya Allah.
dilipat gandakan kualitas dan kuantitas kedermawanannya. Agar apa? Yang pertama jelas agar kita dipandang layak, dianggap layak oleh Allah sebagai pemenang kelak ketika keluar Ramadan, sebagai finalis-finalis membawa trofi yang bernama muttaqin, la'allakum tattaqun. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita istiqomah, kita betul-betul thiqah lurus menjalankan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, no Pak no ini mbok menawa atau barangkali gitu ya, Ramadan yang akan datang kita tidak sesehat sekarang, Ramadan yang akan datang kita tidak setenang sekarang, kita harus riwa-riwi ke sana kemari ya. Allahu a'lam. Jagani yang seperti itu, maka kalau hari ini senyampang kita sehat dan kita sempat seperti ini, kita pertinggi kualitas ibadah kita, karena ketika satu waktu kita terhalang oleh sakit dan oleh perjalanan, oleh safar, maka pahala kita tidak berkurang dari kebiasaan sholat berjamaah setiap hari. Ketika kelak sakit 1 hari 2 hari tidak bisa ke masjid, dicatat sama dengan ketika sempat, ketika kuat ke masjid. Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini jamaah Masjid Al Muslimun benar-benar diberi taufik oleh Allah, karena kita tidak berprestasi apa-apa di hadapan Allah kecuali memang Allah memberikan kekuatan dan membimbing kita.